Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1929 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23. Ayat 24 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido. Segera sesudah ia melihatnya, pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang Raja Yehuda yang bernama Yosia. Raja Yosia menjadi raja saat itu di Yehuda, umurnya masih berumur 8 tahun. Dan Yosia hidup menyenangkan hati Tuhan dengan cara hidup yang benar di mata Tuhan. Dia taat pada firman Tuhan. Dia cinta akan rumah Tuhan. Dia betul-betul takut akan Tuhan. Dan dia betul-betul merobohkan semua tiang-tiang penyembahan berhala yang ada di Yehuda. Saudara lihat ayat 25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari perjalanan hidup Raja Yosia adalah raja yang lurus, yang hidupnya berkenan bagi Tuhan. Amin. Tapi ada pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau saya bisa artikan dengan bahasa saya, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan. Amin. Haleluya. Saya melihat, saudara, perjalanan para raja-raja Yehuda dan Israel yang hidup benar sekalipun, pada akhir atau dalam perjalanan kehidupan mereka, di tengah-tengah hidup mereka, pasti ada satu kesalahan yang mereka buat. Contoh, seperti Daud. Daud hebat, luar biasa. Dia adalah raja yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Tapi dia pernah melakukan kesalahan yang fatal ketika dia mengambil istri orang. Raja Daud yang hebat, yang dekat dengan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, pernah buat satu kesalahan fatal. Dan kalau saudara mempelajari dalam perjalanan raja-raja Israel, orang-orang hebat yang ada di muka bumi ini, pernah sekali setidaknya mereka melakukan satu kesalahan dalam kehidupannya, sebagai tanda bahwa manusia itu tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Saya melihat, saudara, kematian Yosia, Raja Yehuda ini sangat tragis. Saya mau katakan kematian Raja Yosia akibat kesalahannya sendiri. Dia sembrono. Apa itu sembrono? Kurang hati-hati. Kenapa saya bilang Yosia mati? Karena dia sembrono. Dia ceroboh. Coba saudara lihat ayat 29. Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido, segera sesudah ia melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Raja Yosia mati karena kurang hati-hati alias sembrono. Peperangan itu kan antara Mesir dengan Asyur, bukan Mesir dengan Yehuda. Saudara, kalau kita melihat perjalanan alur cerita ini, kita melihat bahwa Asyur ini sedang menjajah Israel dan Yehuda. Dia berperang dengan negara besar, tentara yang kuat, yaitu Mesir. Saudara, sebenarnya Yehuda atau Yosia ini diam aja, biarkan saja Mesir dan Asyur berperang. Nanti kalau salah satu mulai kewalahan, baru seharusnya Yehuda masuk untuk memenangkan peperangan itu. Tapi saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan ini, Raja Yosia mati karena dia kurang hati-hati. Dia pergi sendiri menghadapi Raja Neko, Raja Mesir yang kuat itu. Akhirnya apa? Raja Yosia mati, dibunuh oleh Neko, Raja Mesir, karena Yosia kurang hati-hati alias sembrono. Saudara, saya melihat di sini bahwa Yosia mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini katakan kan dia menghadapi sendiri, saudara. Mesir sedang berhadapan dengan adik kuasa pada saat itu, Asyur. Pastinya Mesir ini punya kekuatan tentara yang besar. Nah, sementara Yehuda ini jajahan Asyur. Dia mau berhadapan dengan tentara Mesir yang kuat. Alhasil apa? Yosia mati. Karena apa? Kecerobohannya. Itulah kesalahan yang pertama dari Yosia. Dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan dirinya sendiri. Ada berapa banyak orang Kristen juga seperti ini. Dia mengandalkan dirinya sendiri, merasa hebat, merasa paling pintar. Dia melakukan sesuatu sendirian tanpa
Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara ditegur, bertobat saudara. Karena orang yang berjalan sendiri tanpa Tuhan, mereka akan bernasib sama seperti Yosia ini. Mati karena kecerobohannya. Mati karena sembrono, kurang hati-hati. Kesalahan kedua yang saya temukan di sini, kenapa Raja Yosia mati dengan cara yang tragis? Karena Raja Yosia tidak melakukan seperti apa yang dia lakukan. Biasanya dia selalu meminta petunjuk pada para nabi. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus maju atau tidak? Ataukah dia ke kiri atau ke kanan? Biasanya dia tanya dulu kepada hamba-hamba Tuhan. Tapi dalam konteks ini tidak. Dia tidak mendengarkan, tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Itulah kesalahan Yosia yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya akan mati sembrono kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mati dengan cara yang sia-sia. Kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, teguran yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, kita akan mati sia-sia. Jadi hari ini kita belajar, saudara, jangan sembrono. Karena kalau kita sembrono, kita akan mati sia-sia. Yang pertama yang harus kita lakukan, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, saudara. Kalau saudara mengandalkan dirimu sendiri, merasa hebat, saudara merasa masih kuat, saudara masih merasa punya segalanya, sehingga saudara tidak mengandalkan Tuhan, saudara akan mati sia-sia. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita dapat melihat kutuk dan berkat. Orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan keluarganya, koneksinya, harta, kekayaannya, dan lain sebagainya. Itu orang terkutuk. Saudara, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diibaratkan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia tidak akan khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus diberkati. Mau musim panas, musim hujan, mau masa-masa suka maupun duka, masa-masa paceklik sekalipun, dia tetap menghasilkan buah. Dia tetap menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir menjadi milik saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, dengarkan petunjuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengarkan. Dengarkan petunjuk firman Tuhan itu. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati.
Amin. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 5 di sana dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Dan seterusnya saudara baca di sana dikatakan, diberkatilah, diberkatilah. Kalau apa? Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, maka saudara berhak atas janji-janji berkat yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sembrono dalam kehidupan saudara. Andalkan Tuhan dalam hidupmu dan dengarkan petunjuk firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa, Tuhan berkati ya Tuhan semua pendengar. Biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.